Yang pertama, ada pengertian saksi dan korban. Saksi diartikan sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, lihat sendiri, dan atau alami sendiri. Lalu ada pengertian korban. Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindakan pidana. Ada hak-hak saksi dan korban. Hak atas perlindungan, saksi ataupun korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Hak bantuan hukum, saksi dan korban dapat memperoleh bantuan hukum dari LPSK guna membantu saksi maupun korban dalam persidangan, seperti pemberian nasihat hukum, pendampingan, dan bebas dari pernyataan yang menjerat. Lalu hak atas informasi, saksi maupun korban mendapat informasi mengenai perkembangan kasus putusan pengadilan. Ada hak-hak saksi dan korban. Hak atas perlindungan, saksi ataupun korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Hak bantuan hukum, saksi dan korban dapat memperoleh bantuan hukum dari LPSK guna membantu saksi maupun korban dalam persidangan, seperti pemberian nasihat hukum, pendampingan, dan bebas dari pernyataan yang menjerat. Lalu hak atas informasi, saksi maupun korban mendapat informasi mengenai perkembangan kasus putusan pengadilan. Hak restitusi dan kompensasi, yaitu ada berhak atas restitusi ganti kerugian dari pelaku atau kompensasi, terutama dalam pelanggaran HAM berat dan terorisme. Saksi dan korban memperoleh bantuan medis serta psikososial guna memulihkan keadaannya. Lalu ada hak atas pemulihan, mendapat rehabilitasi medis, mental, dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan di setiap proses peradilan pidana. Perlindungan ini penting agar saksi dan korban tidak merasa terintimidasi dan dapat menyampaikan kesaksian secara jujur dan bebas. Dasar hukum perlindungan. Dasar hukum utama perlindungan saksi dan korban di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan, hak-hak saksi dan korban, serta tugas dan wewenang lembaga perlindungan saksi dan korban. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK merupakan lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Tugas LPSK meliputi pemberian perlindungan fisik, pemenuhan hak hukum, pemulihan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Selanjutnya, macam-macam perlindungan saksi dan korban. Yang pertama, ada perlindungan fisik. Yang kedua, perlindungan prosedural. Yang ketiga, perlindungan hukum. Yang keempat, bantuan psikologis dan medis. Yang kelima, restorasi dan kompensasi. Nah, di sini ada implementasi di Indonesia. Studi kasus perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus korupsi besar, saksi mengalami intimidasi dari pihak-pihak berkepentingan. Contohnya, dalam kasus IKTP, beberapa saksi mendapat perlindungan dari LPSK untuk memastikan kesaksian mereka bisa diberikan tanpa tekanan. Peran LPSK sangat vital dalam menjaga integritas proses hukum di kasus-kasus besar seperti ini. Dan yang selanjutnya itu tantangan dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan. Meskipun undang-undang sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia di LPSK, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Yang pertama, efektivitas LPSK dalam perlindungan saksi dan korban. LPSK telah memberikan banyak kontribusi dalam melindungi saksi dan korban. Namun,
efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perlindungan bisa berjalan maksimal, tetapi di sisi lain masih ada korban yang belum mendapat bantuan karena keterbatasan akses. Yang kedua, perbandingan dengan sistem perlindungan di negara lain. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, sistem perlindungan saksi dilakukan secara lebih sistematis melalui program Witness Protection Program. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem tersebut, terutama dalam hal keamanan jangka panjang dan perlindungan identitas. Yang ketiga, peran masyarakat dan media. Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mendorong perlindungan terhadap saksi dan korban. Publikasi kasus-kasus keberhasilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta menjadi tekanan moral bagi lembaga untuk bekerja lebih baik. Kesimpulannya, perlindungan saksi dan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. Dengan adanya perlindungan, saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut. Berbagai bentuk perlindungan telah diatur dalam perundang-undangan dan diimplementasikan oleh LPSK. Saksi dan korban merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Keberadaan mereka seringkali menjadi kunci dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga bagian dari upaya menjamin keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Saran dari kami, pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan kapasitas LPSK. Yang kedua, sosialisasi mengenai hak-hak saksi dan korban harus diperluas. Dan yang terakhir, masyarakat dan media perlu mendukung proses perlindungan secara aktif. Terima kasih.